Shalom, shalom sekali lagi. Luar biasa. Kalau bukan karena kasihnya kita nggak pernah ada, kita nggak pernah bisa ada di tempat ini. Kita percaya Tuhan mengasihi saudara, mengasihi kita semua, dan kasih itu yang membuat kita bertahan sampai pada kesudahan. Amin. Hari ini kita bicara, sama-sama kita bicara, kita belajar tanggapan pada salib. Judul khotbah hari ini tanggapan pada salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus adalah peristiwa yang sangat memilukan. Memilukan. Sekaligus juga melegakan. Kita dibebaskan, dilepaskan dari hukuman kekal. Peristiwa ini adalah master plan dari Allah yang adalah adalah sutradara besarnya untuk menyelamatkan kita dari kematian yang kekal. Proses penyelamatan Allah, simak ya, proses penyelamatan Allah tidak seperti film Hollywood, di mana sang penyelamatnya gagah perkasa. Sang penyelamatnya itu badannya kekar, nggak bisa dikalahin seperti Rambo. Tapi luar biasanya, penyelamatan yang Tuhan lakukan malah sebaliknya. Tuhan sang penyelamat nampak begitu lemah dan sepertinya tanpa daya. Tidak heran mantan seorang Farisi bernama Paulus menyatakan salib itu adalah kebodohan dan batu sandungan. 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ya, bagi kita itu kebodohan. Kenapa? Kalau penyelamatan di film Hollywood harusnya sang penyelamatnya itu gagah perkasa. Tapi Tuhan menyatakan dirinya sebagai anak domba yang lemah. Bisa bayangin, anak domba yang lemah aja bisa mengalahkan maut. Yesus menjadi objek penderita. Yesus menjadi objek penderita. Korban kecerobohan, kedegilan hati kita. Dia diserahkan oleh seorang muridnya sendiri. Dia diserahkan oleh muridnya sendiri. Disangkali oleh tangan kanannya. Dia disangkal oleh tangan kanannya. Dan ditinggal kabur oleh para pengikutnya. Orang yang tadinya mengeluh-ngeluhkan dia kabur semua. Nggak ada lagi yang mengikuti dia. Dia ditempatkan di antara para penjahat. Dan dimatikan tanpa satu kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita lihat di Matius 27 ayat 32 sampai 44. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ya, terus? Ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya, tempat kematian. Tempat kematian justru membawa kehidupan. Terus? Ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Dia tidak mau mengurangi rasa sakit.
Biarkan dia mengalami rasa sakit itu, dia bilang. Kenapa? Karena rasa sakit itu membuat saudara dan saya terlepas dan terbebas dari segala bentuk penderitaan. Terus, lanjutkan. Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Iya, terus. Ayat 36, lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Terus. Ayat 37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Iya, terus. Ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Terus 39. Ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Terus 40. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Iya. Oke. 41. Ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, 40. dan mereka berkata. Iya, 42. Ayat 42, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. 43. Ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. 44. Ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Iya. Jadi ada 2 penyamun yang disalibkan bersama dia. Oke. Sekarang saya tanya, dua-duanya mencela atau satu mencela? Satu. Dua-duanya. Penyamun-penyamun. Pertamanya dua-duanya mencela, tapi yang satu bertobat. Bisa saudara lihat benar-benar? Benar? Penyamun-penyamun. Ya. Jadi penyamun di sebelah kanan Yesus itu pun ikut mencela dan mengolok-olok. Tapi kemudian bertobat. Saudara simak baik-baik. Dalam perikop ini kita lihat ada 4 macam orang. Ada 4 macam orang yang bicara pada Yesus. Dan ada 2 macam responnya. Ada 4 macam orang, yang satu orang banyak yang lewat. Orang banyak yang lewat mengolok-olok. Imam kepala dan orang-orang Farisi juga mengolok-olok. Penjahat di sebelah kiri dan kanan Yesus. Dan yang keempat, para prajurit. Ada 2 responnya. Yang pertama mengejek, mengolok dan merendahkan. Yang kedua, bertobat. Oke, saudara bisa simak sampai sini. Ada 4 respon. Ada 4 orang banyak lewat mengolok-olok. Imam kepala juga mengolok-olok, orang Farisi juga mengolok-olok, penjahat juga mengolok-olok, dan prajurit justru bertobat. Saudara simak. Ada 2 tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. 2 tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus. Saudara lihat di Matius 26 ayat 61. Matius 26 ayat 61 yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Iya, yang pertama, tuduhan pertama. Tuhan berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah adalah pusat kehidupan religius orang Yahudi dan simbol identitas mereka. Bait Allah adalah pusat kehidupan religius dan simbol identitas mereka. Saat itu bait Allah merupakan simbol kehadiran Allah. Yesus juga katakan di Yohanes 2 ayat 19,
Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Iya. Saudara lihat, pada Paskah, ini peristiwa ini waktu Yesus membersihkan bait Allah. Pada waktu Paskah banyak orang jualan di dalam bait Allah. Saudara simak, kenapa Yesus bisa hancurin orang yang berjualan itu? Simak baik-baik. Bait Allah telah dikuasai imam besar Kayafas. Dan juga mertuanya Anas menguasai bait Allah. Jadi, bait Allah sudah dikuasai oleh mafia imam. Dan itu yang ditentang Yesus. Mafia imam. Praktek kotor dari mafia imam. Dan para kroninya yang mengotori bait Allah. Yesus sedang mengajar saudara dan saya. Yesus sedang mengajar kita. Sebagai bait Allah, Yesus bilang, jangan berdagang dengan Allah. Jangan pernah berdagang dengan Allah. Kita datang gereja, kita beri ini, kita beri itu, kita beri ini, beri itu. Tujuannya satu, kita mau dapat lebih besar. Itu kesalahan yang paling fatal. Itu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Ketika kita mulai berdagang dengan Allah. Saya mau hidup kudus, kenapa? Karena saya mau diberkati. Saya mau ke gereja karena saya mau diberkati. Selalu takaran kita dan otak kita selalu berkatnya berupa berkat materi atau berkat jasmani. Saudara boleh lihat di Alkitab dari depan sampai belakang yang Tuhan ngomong bukan berkat materi atau jasmani. Tuhan bicara tentang berkat-berkat rohani. Itu yang paling dasar. Sebagai bait Allah kita nggak bisa berdagang dengan Allah. Tuhan nggak mau diajak berdagang dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita mau berdagang dengan Allah, tujuannya satu, supaya kita dapat keuntungan lebih besar dari Allah. Sepertinya kita sedang menyogok Allah, dan ini adalah kebodohan manusia yang bengkok hatinya dengan tujuan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi dengan cara-cara yang kelihatannya nampak sangat rohani. Yesus tunggang balikan semua jualan-jualan orang-orang di sana, di bait Allah itu. Yesus itu jadi ancaman bagi orang-orang Farisi. Dan Yesus itu dikatakan bad for business. Jelek buat bisnis mereka. Ditebalikin semuanya. Ditebalikin semua. Dan pada waktu Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, aku akan dirikan dalam 3 hari. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Tuhan lagi membangun bait Allahnya di dalam saudara. Pertanyaannya, apakah saudara berdagang dengan Tuhan? Jangan pernah berdagang dengan Tuhan. Kalau saudara mau datang ibadah, datanglah dengan ketulusan hati, tanpa embel-embel apapun. Karena saudara mau mendengar suara Tuhan, mau mengalami Tuhan lebih lagi. Alasan kedua, Yesus pernah bilang, dia adalah anak Allah. Saudara lihat ayat 39, Matius 27 ayat 39 dan 40. Yesus diolok. Yang pertama tadi, dia kesalahan yang dituduhkan yang pertama, dia bilang, rombak bait Allah ini aku dirikan dalam 3 hari. Yang kedua, kesalahan kedua, Yesus bilang dia anak Allah. Dan itu dituduhkan. Apakah ini satu kesalahan? Bukan, ini adalah kebenaran. Karena mereka dibutakan oleh pengertian mereka sendiri. Ya, 37.
Ya, Matius 39. Matius 27 ayat 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. 40. Ayat 40, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Ya, saya simak ya. Simak ya. Engkau anak Allah, turun dari salib. Saudara sekarang lihat peristiwa di padang gurun. Matius 4 ayat 3 sampai 6. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iya. Terus? Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Oke, terus ayat 5. Ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Terus ayat 6. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Lihat ya, iblis selalu juga pakai firman loh. Kalimat, engkau anak Allah, turun dari salib, itu jadi sangat familiar. Iblis mencobai Yesus dari awal pelayanan sampai akhir pelayanannya di dunia. Lihat, saudara simak. Iblis mencobai Yesus dari awal pelayanannya sampai akhir pelayanannya. Dia ajak Yesus keluar dari misi utamanya. Tapi Yesus terus serahkan diri dan mati sebagai korban bagi penebusan umat manusia. Saudaraku, kita pun dalam perjalanan hidup kita semua, dalam perjalanan hidup kita mengalami pencobaan yang sama. Tujuannya satu, supaya saudara dan saya keluar. Supaya saudara dan saya keluar dari jalan kebenaran. Mulai dari saudara terima Yesus. Mulai dari saudara terima Yesus sampai saudara di ranjang kematian. Saudara akan terus alamin pencobaan itu. Saya bilang, saudara akan terus alamin pencobaan itu. Sampai saudara di ranjang kematian. Iblis berusaha ambil kita, ambil saudara, ambil saya dari tangan Tuhan. Kita dibikin kelaparan. Maaf, kita dibikin kelaparan. Kita dibikin kekurangan uang. Kita dibikin bermasalah. Kalau dia nggak bisa mencobai kita dengan kesulitan, dia masuk dalam pencobaan, dia mencobai kita dengan kelimpahan. Kalau dia nggak bisa cobai saudara dengan kesulitan, dia akan cobai saudara dengan kelimpahan. Bisa bayangin? Begitu saudara ngalamin kesulitan, saudara sudah jatuh. Kita mulai kecewa dengan keadaan, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai, begitu saudara dicobai dengan kelimpahan, saudara mulai dapat kedudukan, nama baik, dan sebagainya. Saudara dapat kekayaan, saudara mulai terikat dengan kekayaan itu. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, kalau kamu dicobai biasa. Dari awal kamu terima Yesus sampai akhir nanti di ranjang kematian. Kamu akan terus dicobai. Nggak akan berhenti iblis mencobaimu. Terus? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Lihat, Tuhan gak pernah bakal tinggalin kamu. Dia beri kamu kekuatan dan kemampuan untuk
mengalahkan pencobaan-pencobaan itu. Apakah kamu sadari itu? Saudara lihat, setelah dari padang gurun, Yesus bikin mujizat, 5 roti, 2 ikan. Bisa makan 5.000 orang laki-laki. Semua pada makan. Orang-orang yang lihat mujizat itu bilang apa? Waduh, Yesus ini pabrik roti. Hebat dia. Mari kita jadi dia raja. Coba saudara lihat, Yohanes 6 ayat 14-15. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah nabi, benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. 15. Ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Lihat ya, ini manusia. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Raja apa? Raja militer, raja politik, karena mereka dijajah oleh Romawi. Mereka pengen jadiin Yesus itu raja. Begitupun kita sering menjadikan Yesus itu sebagai raja, tapi dengan versi kita. Versi kita. Dia jadi penyelamat ekonomi kita, dia jadi penyelamat sakit penyakit kita. Tanpa kita sendiri pun mau berubah. Kita sendiri tidak mau berubah. Tapi kita mau diselamatkan. Kita mau disembuhkan. Kita mau dipulihkan. Kita mau ekonomi kita diubahkan. Kita menjadikan dia raja versi kita. Petrus mau menjadikan Yesus sebagai raja versinya. Waktu ditanya, hei menurut kamu siapa aku ini? Ada yang bilang Yesus itu Elia, Yesus itu Yohanes Pembaptis. Yesus itu ini, itu. Tapi lihat, Petrus bilang apa? Kamu adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Kemudian Yesus bilang, ya, aku akan menderita, aku akan menyerahkan diri, aku akan pergi ke Yerusalem, dan aku akan menyerahkan diri. Apa yang Petrus bilang? Sekali-kali jangan. Kenapa? Karena Petrus mau menjadikan Yesus raja versinya. Saudara perhatiin, kita begitu nggak? Sering nggak gitu memanipulasi Tuhan demi kepentingan kita? Sering nggak kita mau menjadikan Tuhan raja versi kita, penyelamat versi kita? Saudara lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang apa? Aku tahu Allah mampu melepaskan aku dari tangan yang mau membunuh. Aku tahu itu, kata Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi lanjutannya, walaupun dia tidak menolong aku tetap percaya kepada dia. Saudara harus jadikan dia raja versi dia, bukan versimu. Ngerti enggak? Mesias versi Petrus. Oleh sebab itu, setelah Petrus dipuji, Petrus pun ditengking. Petrus dipakai setan untuk cobai Yesus. Simak, Petrus dipakai setan untuk cobai Yesus. Petrus dipakai setan untuk cobai Yesus. Orang-orang di jalan itu mengolok-olok Yesus. Mereka dipakai setan untuk mencobai Yesus. Orang Farisi, imam-imam kepala, mereka dipakai setan untuk mencobai Yesus. Cobainya seperti apa? Turun, kalau kamu anak Allah, turun. Ingat ya, setan jangan dianggap penampakannya itu menakutkan. Setan jangan pernah dianggap penampakannya itu sangat menakutkan. Simak. Tapi setan sosoknya kadang dia pakai orang di kiri kanan kita. Dia pakai orang di kiri kanan kita supaya apa? Supaya lu keluar dari pelayanan. Supaya lu udah melayani. Supaya kamu tidak setia sama Tuhan. Dia pakai orang di kiri kanan kita. Tapi kita nggak sadar.
Setan bikin kita sungkan sama keluarga. Kita lebih memilih keluarga daripada Tuhan. Setan membuat kita lari dari pelayanan. Sadar gak saudara? Ketika kita sungkan sama manusia, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Kita kembali pada berhala. Contohnya, kita lebih memilih adat istiadat, padahal kita tahu itu tidak boleh. Tapi kita lebih memilih itu. Kita lebih memilih keluarga kita daripada pelayanan. Kita lebih memilih keluarga kita daripada Tuhan. Apakah ini suatu kebenaran? Saudara sadar enggak? Kadangkala, simak baik-baik, kadangkala setan memakai orang di kiri kanan kita untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Setan tujuannya satu, buat saudara dan saya tidak setia. Itu aja. 1 Yohanes 3 ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ya, lihat ya. Lihat, simak baik-baik. Jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Apapun bentuknya itu. Kalau kamu berbuat kebenaran, kamu benar. Di luar kebenaran, tidak ada kebenaran. Yesus dicobai, tapi tidak jatuh dosa. Betul lah. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Simak ya. Yesus dicobai tapi tidak berdosa. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena dia Tuhan. Lihat, dia sama seperti kita. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Dia tahu identitasnya. Dia tidak terprovokasi. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya tanya, saudara tahu nggak identitas saudara apa? Saudara tahu nggak identitas saudara apa? Yesus tahu identitasnya sebagai Allah, sebagai anak Allah. Dan dia tidak terprovokasi. Saudara tahu nggak identitas saudara anak Allah? Berarti kalau saudara masih terprovokasi, masih jatuh dosa, saya bilang, kita belum mengerti identitas kita sebagai anak Allah. Kita belum mengerti identitas kita sebagai anak Allah. Orang yang terus dikuasai dosa belum memahami identitasnya sebagai anak Allah. Amin. Bagaimana kita? Bagaimana saudara? Saat saudara difitnah, saat saudara diremehkan, saat saudara dijelek-jelekin, bagaimana respon saudara? Bagaimana ayo respon saudara? Prove it. Betul? Respon kita selalu buktikan. Buktikan gua gak bersalah. Buktikan gua gak bersalah. Sekarang saya tanya, Yesus membuktikan gak dia tidak bersalah? Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Kita sering terpancing ketika kita difitnah orang, kita terpancing untuk membuktikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu identitas kita sebagai anak Allah. Betul lah. Ketika kalau saudara difitnah, bisa nggak saudara tutup mulut? Kenapa kita nggak bisa tutup mulut? Karena harga diri kita yang diusik. Nama baik kita yang diusik. Sekarang lihat, Lukas 16 ayat 15.
mati? Mati lampu. Lukas 16 ayat 15. Lukas Lukas. 16 ayat 15. Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, Simak baik-baik, simak perkataan ini. kamu membenarkan diri di Kamu hadapan orang. membenarkan diri di hadapan manusia. Kita bela diri kita. Kita buktiin diri kita tidak bersalah. Terus? Tetapi Allah mengetahui hatimu. Allah tahu hatimu. Terus? Sebab apa yang dikagumi manusia Apa dibenci yang oleh kamu Allah. kagumi? Nama baik? Apa yang kamu kagumi? Nama baik? Apa? Terus? Apa yang kamu kagumi? Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu yang dibenci Allah. Yang kita kagumi adalah harga diri kita. Nama baik kita. Saudara sadar enggak? Itu dibenci Allah. Terkadang Tuhan izinkan orang menyakiti kita, menghantam nama baik kita. Tujuannya satu, lu masih bela diri dah. Kalau lu masih bela diri, lu nggak tahu identitas lu sebagai anak Allah. Kalau kita tahu identitas kita sebagai anak Allah, percaya Bapa kita nggak bakal ninggalin kita. Bapa kita nggak bakal tutup mata untuk tidak membela kita. Percayalah. Terkadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan melatihmu untuk diam dan tidak merespon negatif. Bisa paham sampai sini? Apa yang kamu kagumi, itulah yang dibenci Allah. Kita tidak dipanggil untuk membuktikan diri. Saudara, tolong simak ya, garis bawah ini. Kita tidak dipanggil untuk membuktikan diri, untuk membela diri. Tapi kita dipanggil untuk menyatakan siapa Tuhan yang ada di dalam kita. Saya ulang sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk bela diri. Kita tidak dipanggil untuk membuktikan kebenaran dan kesalahan. Tidak. Tapi kita dipanggil untuk membuktikan keberadaan Tuhan di dalam kita. Keberadaan Allah yang ada di dalam kita. Salib itu siksaan yang paling kejam. Orang yang disalib biasanya mengutuki prajurit atau mengutuki orang-orang yang menyalibkan dia. Betul nggak? Orang yang disalib itu biasa ngutuk-ngutukin orang yang menyalibkan dia atau prajurit-prajurit yang menyiksa dia. Tapi bagaimana dengan Yesus? Saya bilang banyak kebencian di atas kayu salib. Tapi Yesus, dia malah bilang, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni orang yang menyalibkan dia. Bagaimana saat kita disakiti orang? Saat saudara dilukai orang? Saat saudara dihakimi orang? Saat saudara difitnah orang? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Apakah kita sakit hati atau kita memberkati? Saudara, taruhlah dirimu lagi di atas kayu salib. Engkau lagi disakiti orang, disakiti orang, disakiti orang. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau bilang, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Atau engkau bilang, biar mampus lo semua? Apa yang kita buat? Saudara simak, kasih Yesus itu jauh melampaui rasa sakit di tubuhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih kita melampaui rasa luka di dalam hati kita? Kasih Yesus itu melampaui semua rasa sakit di tubuhnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih yang ada pada kita melampaui rasa luka dan yang ada di hati kita? Saya bilang sama saudara, simak baik-baik. Siapa orang yang paling rohani dalam peristiwa penyaliban ini?
Siapa? Saya bilang, orang yang paling beriman adalah orang di sebelah kanan Yesus. Bisa bayangin? Saya cuma ngebayangin begini. Kalau ada Rembo berdiri di sebelah saya, badannya gede, keker, gue gak takut jalan. Mau dimanapun gue gak takut. Kenapa? Karena ada dia. Bisa bayangin, di sebelahnya itu sosok yang lemah dan sama-sama di ujung ajal. Bisa bayangin dah? Dan dia bilang, aku percaya engkau tidak bersalah. Aku tahu engkau tidak bersalah. Aku ini orang berdosa. Sampai dia bilang, ingat aku ketika engkau di sorga. Dia menyatakan Yesus sebagai Mesias ketika dia melihat dalam kelemahan. Itulah orang yang paling beriman. Saya bilang, apakah Petrus? Tidak. Petrus bilang Yesus itu Mesias, tapi versinya. Tapi penjahat di sebelah kanan Yesus melihat Yesus sungguh sebagai Mesias dalam kelemahan, dalam kebenaran. Mesias yang lemah, Mesias yang telanjang, Mesias yang terluka. Cobalah saudara bayangin, kalau saudara ketemu satu sosok yang bilang dia adalah penyelamat, tapi dia itu lemah banget, kurus banget, kecil. Ya iyalah, di toel aja jatuh. Bisa bayangin kalau saudara ketemu orang begitu dan dia menyatakan diri sebagai Mesias. Dia lemah, dia telanjang, tapi orang di sebelah kanannya bilang, jangan lupain aku ketika engkau bersama-sama, engkau ada di sorga sana. Saya bilang, orang yang paling beriman adalah penjahat di sebelah kanan. Yang tadinya mengolok-olok, dia berubah. Kenapa dia berubah? Saya cuma pakai pikiran sedikit. Kenapa dia berubah? Karena Yesus bilang, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, itu penuh dengan kutukan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Melampaui itu semua. Dia mengucapkan kasih kepada banyak orang. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sehebat apapun. Hanya bisa dilakukan oleh Sang Mesias yang rindu mengampuni. Coba kita lihat, saat kita bilang Mesias, tapi dia lemah, pasti kita ragu kok. Pasti kita gak percaya. Sekarang saudara lihat Matius 27 ayat 50 sampai 54. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Iya, 51. Ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Iya, 52. Ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Iya, 53. Ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wush. Saya bilang peristiwa itu pasti peristiwa menakutkan. Bayangin ya, misalnya nenek omanya Intan tiba-tiba masuk ke kota, nyalamin orang. Itu pasti hal yang di luar pola pikir kita. Bisa bayangin ya, seperti itu terjadi. Misalnya leluhur kita yang percaya, misalnya orang-orang di atas kita yang percaya Yesus, mereka keluar dari kubur, mereka salam-salamin. Pasti ini peristiwa yang sangat menakutkan. Apa yang kita bikin? Apakah kita lari? Coba lihat ayat 54. Matius 27 ayat 54.
Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, dan lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Coba lihat, imam kepala, Kayafas, semua sampai akhir, mereka yang punya pengetahuan, mereka yang berpendidikan, sampai akhir mereka tidak percaya Yesus itu anak Allah. Tapi lihat, orang kafir di luar orang Yahudi, mereka tidak percaya, tapi mereka bisa bilang, sungguh dia anak Allah. Tidak perlu belajar tinggi-tinggi, tidak perlu punya gelar banyak, yang penting kamu percaya saja. Lihat, imam-imam belajar tahunan, apa yang dia bikin? Tetap gak percaya. Tapi prajurit yang tidak pernah belajar sama sekali, dia bisa bilang, sungguh dia anak Allah. Saya cuma bayangin gini, saya ngajak saudara berpikir sedikit. Kalau orang Romawi, anak Allah itu siapa? Kaisar. Kalau seorang prajurit Romawi dan dia bilang, waduh, Yesus itu benar anak Allah, berarti prajurit Romawi ini siap mati. Kenapa? Resikonya, nyawa sebagai taruhannya. Kenapa? Karena dia bilang, seharusnya dia bilang Kaisar itu anak Allah, tapi dia bilang Yesus itu anak Allah. Panggilan, sekarang saya tanya sama saudara, Yesus memanggil saudara, memanggil untuk apa sih? Untuk apa saudara dipanggil? Ayo, ada yang tahu? Yesus memanggil kita untuk apa? Yesus memanggil basa untuk apa? Untuk apa, Sa? Saya bilang ya, simak ya baik-baik ya. Yesus memanggil kita untuk mati. Buktinya Pak, coba lihat. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Lihat, jadi panggilan Tuhan sama saudara, itu panggilan untuk mati. Enggak ada lain. Bisa bayangin kalau kita nggak mati sampai hari ini? Ego kita masih hidup terus, kepentingan diri sendiri masih hidup terus. Orang Tuhan manggil saudara untuk mati kok. Bait Allah fisik sudah roboh. Tidak ada satu batu pun yang berdiri. Tapi bait Allah rohani sedang dibangun dalam saudara dan saya. Hari ini bait Allah itu sedang dibangun di dalam saudara dan saya. Dulu orang datang ke bait Allah, tapi sekarang seharusnya bait Allah itu datang ke orang-orang. Bisa paham? Dulu orang datang ke bait Allah untuk beribadah, tapi sekarang bait Allah datang ke orang-orang dan mengajak orang untuk beribadah. Mengerti gak? Ngerti ya? Bait Allah datang kepada orang-orang supaya orang-orang datang beribadah. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Saudara datang pada orang-orang di luar yang belum percaya Yesus, agar saudara menyatakan penebusan sudah terjadi. Mereka butuh keselamatan. Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Demikianlah kita nyatakan pada dunia, kita adalah anak-anak Allah. Buktikan kalau Yesus sungguh-sungguh hidup di dalammu. Jadilah saksi Tuhan, saksi kehidupannya, dan saksi dari penebusannya. Amin. Tuhan berkati.